Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada pembahasan kita yang selanjutnya. Dan ini merupakan pertemuan yang kedua untuk pembahasan tentang soteriologi atau keselamatan. Sebelumnya saya membahas tentang dosa, kuasa dosa, dan konsekuensi dosa. Kalau kita bicara tentang keselamatan, kita nggak bisa melepaskan pembahasan tentang hamartologi, ya, atau tentang dosa terkait dengan bagaimana dosa itu masuk ke dunia ini dan bagaimana dosa itu segala sesuatunya secara khusus manusia yang adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, dalam sesi ini saya akan membahas tentang soteriologi lanjutan terkait dengan karya penebusan Kristus. Jadi keselamatan merupakan karya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa ya yang menjadi fokus pembahasan kita dalam sesi kali ini, seperti mengapa Allah yang datang menyelamatkan kita, apakah penebusan mutlak diperlukan, benarkah dia satu-satunya jalan, lalu mengapa ia menyelamatkan kita dengan jalan penderitaan atau melalui kematian? Benarkah konsep keselamatan dalam kekristenan menggampangkan seseorang selamat? Hanya percaya Yesus, pasti selamat, tanpa ada langkah-langkah yang lain. Benarkah demikian? Nah, nanti akan timbul berbagai macam pertanyaan yang lain, ya, ada pengembangan. Tetapi ini yang akan menjadi fokus dari. Nah, langsung saja terkait dengan karya Kristus. Keselamatan itu sebagai karya Kristus. Tentu kita semua meyakini bahwa karya keselamatan itu adalah karya keselamatan dalam konteks karya Kristus. Ajaran keselamatan yang berpusat pada Yesus Kristus merupakan hal yang paling penting dalam iman Kristiani. Jadi kalau kita mau menekankan inti atau pesan dari Alkitab, baik PL maupun PB, itu sebenarnya berbicara tentang keselamatan. Bagaimana Allah berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia. Lalu kita bisa melihat bagaimana Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia memberikan satu solusi, yaitu dengan seorang juru selamat. Kejadian 3 ayat 15 yang sering disebut sebagai proto-evangelium, ayat penginjilan pertama sekali. Jadi ayat itu berbicara janji keselamatan yang Allah nyatakan bagi umat manusia, di mana keturunan dari perempuan itu akan menginjak kepala ular. Itu tentunya berbicara tentang bagaimana Mesias itu, Yesus itu akan menghancurkan kuasa kegelapan. Nah, kata soteriologi berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu soteria, artinya keselamatan, dan logos, atau logia, artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, soteriologi itu adalah studi mengenai seluk-beluk keselamatan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, kalau kita bicara tentang inti keselamatan, secara garis besar, keselamatan itu berbicara tentang Allah yang bekerja melalui Kristus dalam membebaskan kita dari kuasa dosa, kuasa kegelapan, dan kuasa maut. Saya menyertakan beberapa ayat, tentunya bukan hanya ini saja, ada begitu banyak ayat-ayat yang dalam kitab yang berbicara tentang hal ini. Lalu melalui kematian dan kebangkitan Kristus, keselamatan disediakan bagi seluruh umat manusia. Jadi dalam pertemuan yang sebelumnya, kita bisa menangkap atau menyimpulkan bahwa memang tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Masalah dosa adalah masalah terbesar. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindari konsekuensi dosa, yaitu maut.
di mana puncaknya kita akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi syukur bagi Allah, Allah menyediakan solusi, yaitu melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kuasa dosa terlalu besar, kita nggak mungkin sanggup untuk melawan kuasa dosa, dan bahkan bukan hanya sekedar tidak sanggup melawan kuasa dosa, tadi saya sudah tekankan bahwa kita juga tidak bisa menghindari konsekuensi dosa dengan cara apapun, dengan usaha apapun, berjuang bagaimanapun. Tidak akan ada pernah seorang pun bisa menyelesaikan masalah dosa dan luput dari konsekuensi dosa. Hanya dari kuasa dosa dan konsekuensinya, karena besar dari kuasa dosa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam Roma pasal yang ke-5 ya, ayat 16, 17 dan selanjutnya, yang mana kita tahu lewat ketaatan Yesus pembenaran keselamatan itu hadir bagi setiap kita. Nah, kematian adalah sarana puncak dan merupakan puncak dari karya Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian alami oleh Tuhan Yesus karena upah dosa ialah maut. Jadi kita nggak perlu lagi persoalkan mengapa Allah dalam konteks kekristenan menyelamatkan kita dengan mengalami kematian. Dan dengan mudahnya kita menjawab kritikan atau olok-olok orang banyak terhadap kita. Justru kalau kita bicara tentang kebenaran, maka Alkitab itu lebih bisa ditangkap kebenarannya, lebih logis, ya, dari terkait dengan kejatuhan, lalu bagaimana Allah menyelesaikan masalah kejatuhan, itu menyerempet terkait dengan pribadi dan natur Allah tentunya. Allah itu betul maha kuasa, tapi Allah yang maha kuasa itu bukan hanya maha kuasa, dia adalah adil, dia adalah berintegritas, dia adalah bijaksana. Jadi sekalipun dia maha kuasa dan maha kasih, dia tidak secara otomatis menyelamatkan umat manusia tanpa menanggung konsekuensi itu. Ketika Allah berinisiatif menyelamatkan kita, kita bisa lihat keagungan pribadi Allah kita ya dengan tidak meniadakan konsekuensi itu, tetapi justru menanggungnya, bahkan dia sendiri yang menanggungnya. Kenapa harus dia sendiri menanggungnya? Karena memang tidak ada yang sanggup untuk menanggung hal itu. Dalam perjanjian lama, kita bisa melihat bahwa dideskripsikan bahwa hanya Allah juru selamat, hanya Allah juru selamat, Yahweh, yang bisa menyelamatkan kita. Kita bisa lihat dalam Yesaya 43, ayat 11 dan 12, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menekankan bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Dan dalam konteks perjanjian baru, Yesus digambarkan sebagai juru selamat. Nanti saya akan berbagai macam dasar atau argumentasi dan landasan teologisnya terkait dengan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Dengan dideskripsikan, ditegaskan oleh PB bahwa Yesus itu adalah juru selamat, maka tidak bisa tidak Yesus itu adalah Allah. Karena dalam konteks PL digambarkan bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Jadi tidak sah karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kalau dia bukan Allah. Nah, jadi aneh rasanya kalau kita percaya bahwa dia juru selamat tapi tidak Allah. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa dia Allah, berarti kita juga tidak percaya bahwa dia juru selamat. Itu konsekuensi berpikir logisnya. Nah, ini hanya pendahuluan saja dari segudang argumentasi yang akan saya beberkan atau buktikan. Jadi kematian dan kebangkitan adalah peristiwa puncak dari karya Kristus, dari inkarnasi Kristus. Jadi dia tidak menghindari kematian, meskipun kita tahu bahwa berat, ya berat sekali konsekuensi yang dipikul oleh Tuhan Yesus, dan itu terlihat ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 39. Bapa, sekiranya cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Tentu timbul pertanyaan
bagi setiap kita. Mengapa sampai Tuhan Yesus berdoa supaya cawan atau penderitaan itu berlalu? Minimal ada 4 tafsiran. Yang pertama, kita tahu bahwa bukan Yesus yang bersalah, bukan Yesus yang berdosa, tetapi dia harus menanggung satu hukuman akibat kesalahan yang kita buat, dosa yang kita lakukan. Yang kedua, bahwa yang bersalah itu bukan sebagian orang, tapi semua orang, semua manusia. Jadi begitu berat konsekuensi yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Itu nanti bisa dilihat dalam 1 Timotius 2 ya ayat 3, 4, 2, ayat 2 juga, dan ayat yang ketiga. Bagaimana Yesus itu mati untuk semua orang. Karya penebusan itu untuk semua, untuk dunia ini. Jadi dia bukan mati untuk sebagian orang, tapi semua orang. Yang ketiga, mengapa sampai Tuhan Yesus meminta supaya cawan itu dilalukan, penderitaan itu dilalukan? Karena kita tahu bahwa Yesus itu benar-benar menjelma menjadi manusia. Dia adalah inkarnasi, logos. Dia adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau ada anggapan bahwa Yesus itu bukanlah logos, hanya karena dianggap itu sebagai sesuatu yang bersifat mistik, saya rasa itu adalah satu kerangka berpikir yang benar-benar keliru, dan bukan hanya tidak sesuai dengan historis, tetapi juga tidak sesuai dengan teologis. Ya, nanti kita bisa lihat konteksnya kok. Misalnya kalau kita bicara tentang konteks historis, kita harus jujur melihat background atau latar belakang siapa yang dihadapi oleh Yohanes pada waktu itu. Misalnya kaum Gnostik yang tidak percaya bahwa yang percaya bahwa materi itu jahat, roh itu baik. Jadi nggak percaya mereka bahwa Allah itu menjelma menjadi manusia. Jadi menolak Yesus itu adalah penjelmaan Allah yang jadi manusia. Nah, ini adalah latar belakang historis, dan Injil Yohanes itu sebagai sebuah bentuk encounter terhadap ajaran yang menyimpang yang ada pada waktu itu. Jadi hendak menekankan bahwa Yesus itu adalah Allah. Bahkan dalam konteks waktu itu, budaya Yunani itu sangat mempengaruhi, termasuk pemikiran mereka atau filsafat mereka. Misalnya filsafat Stoa sangat mempengaruhi sekali. Kita tahu bahwa Yunani itu dikenal dengan filsafatnya. Mereka menganggap bahwa logos itu adalah pengantara. Jadi secara tidak langsung, Yohanes juga hendak menekankan, menegaskan bahwa Yesus itu adalah logos itu sendiri. Dia adalah pengantara ya antara kita dengan Allah. Ya, dalam surat Paulus ditekankan, ditegaskan bahwa 1 Timotius 2 ayat 5 kalau tidak salah, bahwa Allah itu Esa, dan Esa pula yang menjadi pengantara kita dengan Allah, yaitu manusia Yesus Kristus. Manusia Yesus Kristus. Jadi itu sangatlah clear bagi saya. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang bersifat mistik atau supranatural, kita nggak boleh anti dengan hal yang bersifat mistik atau supranatural. Karena apa? Karena Allah itu memang eh, adalah pribadi yang supranatural. Jadi benar, kita bisa menangkap Allah itu secara rasional, tetapi Allah itu juga beyond, karena dia supranatural, di luar dari nalar kita untuk menangkap dia sepenuhnya. Nggak bisa kita menangkap Allah itu secara sempurna atau sepenuhnya. Ya namanya juga Allah. Ya kalau kita bisa menangkap dia sepenuhnya atau secara sempurna, berarti dia bukan Allah. Karena dia tidak terbatas, kita terbatas. Bagaimana kita memahami Allah yang tidak terbatas dengan pikiran kita yang tidak terbatas? Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita nggak bisa menjelaskan Allah seperti Allah Tritunggal misalnya dengan sempurna, justru itu yang logis, itu yang masuk akal. Karena memang dia melampaui akal kita. Yang nggak masuk akal itu adalah kalau kita mencoba atau mengklaim bahwa kita bisa menjelaskan dia seutuhnya atau sepenuhnya atau secara sempurna. Nggak usah seluruh keberadaan Allah lah. Nggak usah semua sifat-sifat Allah. Salah satu dari sifat Allah aja lah. Apakah kita bisa menjelaskan secara sempurna? Misalnya maha besar.
Bisakah kita menggambarkan kemahabesaran Allah? Tentu tidak. Rasanya konyol kalau kita mengakui bahwa kita bisa. Itu pongah, itu kesombongan. Kalau kita menganggap bahwa kita bisa menjelaskan kemahabesaran Allah secara sepenuhnya. Satu sifat itu saja, kita nggak bisa jelaskan secara sempurna, apalagi keberadaan Allah. Jadi adalah sesuatu yang logis untuk kita menegaskan bahwa memang Allah itu bukan hanya pribadi yang rasional atau relasional, tapi dia juga adalah pribadi yang supranatural. Apa alasan kita percaya bahwa hal-hal yang bersifat mistik atau supernatural supernatural itu bisa terjadi? Hal-hal yang bersifat mistik atau supernatural itu bisa terjadi, seperti mujizat. Itu kan supernatural. Karena kita percaya bahwa Allah itu ada dan Allah yang ada itu maha kuasa. Kalau kita menganggap bahwa logos itu sangatlah tidak mungkin, ya adalah penjelmaan Allah jadi manusia karena itu mistik. Memang itu bisa ditangkap sepenuhnya oleh nalar kita. Loh, Yesus lahir aja itu mistik kok, supernatural kok. Kelahirannya saja itu adalah sebuah hal yang bersifat mistik atau supernatural, bukan hasil hubungan biologis antara pria dan wanita. Benih Roh Kudus. Lukas pasal yang ke-1 ayat 35. Jadi mungkin di kesempatan lain saya akan menjelaskan hal ini terkait dengan bagaimana kita diteguhkan oleh kesaksian Yohanes bahwa Yesus itu adalah Allah. Logos itu adalah Yesus. Dan satu-satunya jalan keselamatan itu hanya Yesus. Dan itu ditegaskan oleh Yohanes semuanya. Dan perlu kita ketahui bahwa Injil Yohanes itu adalah Injil yang bersifat high Christology. Ya, Injil yang menekankan keilahian Tuhan Yesus, high Christology. Karena dia menjelaskan Yesus yang dari atas. Makanya pada mulanya lah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sangat sukar untuk kita membantah keilahian Tuhan Yesus kalau kita merujuk kepada Injil Yohanes, karena memang Injil Yohanes adalah Injil yang berbeda dengan Injil Sinoptik. Kalau Injil Sinoptik itu pada umumnya berbicara tentang apa? Kerendahan hatian Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus, tetapi atau kemanusiaan Tuhan Yesus. Tetapi kalau Injil Yohanes itu berbicara tentang apa? Keilahian Tuhan Yesus. Injil Sinoptik saja itu adalah Injil yang banyak menceritakan peristiwa atau cerita yang sama. Makanya kata ini pakai itu sinoptik, dari kata sin dan optik. Optik artinya melihat atau memandang, sin itu artinya bersama-sama. Jadi melihat atau memandang secara bersama-sama bagaimana mereka menceritakan peristiwa yang sama secara bersama-sama dengan detail-detail yang berbeda-beda. Keempat, Injil itu menggambarkan Yesus secara berbeda-beda sebenarnya, tetapi satu sama lain saling melengkapi. Misalnya yang Matius menggambarkan Yesus sebagai siapa? Sebagai raja. Makanya ketika diceritakan silsilahnya, dia dikatakan sebagai anak Daud. Karena orang Israel tidak mungkin menerima Yesus sebagai raja kalau dia tidak berasal dari keturunan raja. Makanya langsung dikunci dengan mengatakan bahwa dia adalah keturunan Daud, anak Daud. Lalu Markus menekankan Yesus sebagai apa? Hamba. Hamba. Dalam Markus itu tidak diceritakan tentang silsilah Yesus karena memang dia sedang menekankan Yesus itu sebagai hamba, seorang hamba atau budak itu uh, kurang dihargai, bahkan tidak perlu untuk diketahui identitasnya atau latar belakangnya. Sehingga gak heran bahwa dalam Injil Markus itu tidak ada catatan mengenai silsilah Tuhan Yesus. Lalu Lukas itu menggambarkan Yesus sebagai apa? Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia atau juru selamat. Makanya kalau benar dia adalah manusia, maka harus jelas pula keturunannya. Langsung ditegaskan bahwa dia adalah keturunan dari Adam, anak Adam. Nah, kalau Yohanes itu menggambarkan Yesus sebagai apa? Sebagai Allah. High Christology, sebagai Allah. Ya. Jadi keempat Injil ini memotret Yesus itu dengan cara pandang yang berbeda-beda, tetapi bukan bertentangan satu dengan yang lainnya, tapi saling melengkapi. Puncaknya, ya dengan kita melihat keempat ini menyimpulkan bahwa benar Yesus itu adalah pribadi dengan dua natur, yaitu insani dan ilahi. Nah, nanti kalau memang ada yang mau bertanya terkait dengan hal ini, silakan saja.
Tapi saya nggak mau menjelaskan ini secara panjang lebar, mungkin di kesempatan lain. Oke, jadi jelas bagi kita bahwa tidak ada yang bisa menunaikan karya keselamatan itu selain Allah itu sendiri. PB sudah menegaskan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya dan penjelasannya. Oke, saya masuk kepada pembahasan berikutnya terkait dengan ketika Allah berinisiatif untuk menyelamatkan setiap kita, maka timbul satu pertanyaan yang bersifat filosofis sebenarnya terkait dengan bagaimana Allah menyelamatkan kita. Karena begini, Allah itu kan maha kuasa, Allah itu maha kasih, Allah itu maha adil. Kalau benar ya Allah itu maha adil, maka dia harus menghukum kesalahan atau kejahatan. Allah harus menindak kesalahan. Kalau benar dia adalah maha kasih, maka dia harus mengampuni. Jadi ada sebuah paradoksal. Terkesan ini eh, sesuatu yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Tetapi kata paradoksal itu lebih mewakili menurut saya, bukan suatu pertentangan. Lalu pertanyaannya, bagaimana Allah mengharmonisasikan kedua hal ini? Satu sisi dia harus mengampuni karena dia maha kasih, satu sisi dia maha adil, maka dia harus menghukum. Inilah alasan mengapa saya mengatakan tadi kita bisa melihat keagungan Allah ya lewat inisiatifnya ketika dia menyelamatkan setiap kita dengan tidak membuang begitu saja konsekuensi dosa itu atau dosa itu atau tidak begitu saja dengan tidak begitu saja menyelamatkan setiap kita, tetapi dia mau menanggung konsekuensi itu. Nah, dengan kita melihat kedua hal yang terkesan bertentangan ini. Nah, jadi Allah itu maha kasih, maka dia harus mengampuni. Allah itu maha adil, maka dia harus menghukum. Bagaimana cara Allah mengharmonisasikan kedua hal ini? Nah, hal ini terharmoniskan dalam satu peristiwa atau dalam satu jalan, yaitu jalan salib. Salib adalah sarana bagaimana Allah memadukan kedua hal ini. Ya, barang siapa yang percaya, dia menyatakan kasihnya dengan dia mengampuni atau menyelamatkan, dan barang siapa yang tidak percaya, dia menyatakan penghukuman atau menegakkan keadilannya dengan menghukum orang yang tidak percaya itu. Jadi Allah adalah pribadi yang maha adil dan maha kasih. Sifat-sifat ini berada dalam keseimbangan yang mutlak dan sempurna di dalam Allah. Allah di dalam kasihnya ingin menyelamatkan orang berdosa. Allah di dalam keadilannya harus melaksanakan murka dan penghakimannya atas dosa. Bagaimana hal ini bisa dilakukan? Saliblah yang menjadi solusinya. Jadi sekali lagi, seperti yang sudah saya singgung di awal, dengan kita memahami semua kasus ini, problematika ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak heran mengapa pada akhirnya Allah memilih jalan penderitaan atau kematian bahkan untuk menyelamatkan setiap kita. Karena memang itu adalah konsekuensi dosa. Jadi sangat rasional sekali konsep keselamatan dalam konteks kekristenan. Sangat rasional. Nah, saya lanjutkan ke pembahasan inisiatif keselamatan. Penubusan mutlak diperlukan. Ini merupakan penjelasan lanjutan dari poin yang sebelumnya. Karena memang Allah berinisiatif untuk menyelamatkan setiap kita dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yohanes 3 ayat 16, maka konsep penubusan atau pengorbanan itu diperlukan atau harus dipahami dengan benar, dengan baik. Kalau kita merujuk kepada perjanjian lama, kita tahu bahwa dalam perjanjian lama Allah menjadikan eh, korban itu sebagai solusi. Kita sudah bisa lihat ya dalam perjanjian lama bagaimana Allah akan menyelamatkan setiap kita. Jadi misalnya ada domba, ada burung yang dipersembahkan, itu sebenarnya sebuah gambaran yang merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Yohanes 1 ayat 29. Kurang lebih dalam konteks perjanjian lama itu ada 5 korban yang dipersembahkan. Ya, salah satunya adalah terkait dengan korban penebus dosa atau penebus salah. Ya, korban penebusan dosa atau penebusan salah. Nah, semuanya itu semuanya itu sebenarnya hanyalah sebuah simbol atau gambaran atau bayang-bayang yang merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi kita sudah bisa melihat kok ya bagaimana cara Allah akan menyelamatkan setiap kita. Tetapi kalau ditarik ya ke awal, lebih jauh lagi ke awal, sebenarnya sudah terlihat kejadian 3 dalam kejadian pasal yang ketiga itu. Ketika manusia dalam dosa, manusia menyadari bahwa dirinya telanjang, lalu membuat cawat ya dari pohon ara. Lalu selanjutnya Allah membuat pakaian lain dari binatang, dan ini bukan hanya sekedar pakaian tambahan untuk Adam dan Hawa, tetapi ada makna simbolik dari tindakan itu, di mana karena kejatuhan manusia dalam dosa, ada yang dikorbankan pada akhirnya. Dan ini nantinya merujuk kepada Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus dan menyelamatkan setiap kita. Jadi penebusan mutlak diperlukan demi terrealisasinya karya keselamatan itu. Yesus sendirilah yang mengorbankan dirinya sehingga dia menjadi sumber keselamatan bagi semua orang. Ya, kematian Kristus yang mendamaikan juga harus dilihat dengan latar belakang sistem korban dalam PL. Sebelum kematian Kristus secara berkala perlu dipersembahkan korban sebagai kompensasi dosa-dosa yang telah diperbuat. Jadi inilah alasan mengapa kita tidak lagi melakukan sistem korban dalam PL. Misalnya kalau kita bersalah, itu berulang-ulang terus. Berdosa, kita persembahkan korban, nanti berdosa lagi, persembahkan korban lagi, dan itu nggak ada habis-habisnya. Begitulah cara dalam perjanjian lama untuk mereka menyelesaikan masalah dosa. Tapi dalam konteks perjanjian baru, kita sebagai orang percaya, orang yang percaya kepada Kristus, nggak perlu lagi melakukan hal itu. Karena Kristus itu sendiri adalah korban yang sempurna. Ya, cukup sekali dia menebus setiap kita, dan dampak dari atau kuasa penebusan itu bersifat kekal, bukan hanya berlaku pada waktu itu, tapi untuk selama-lamanya, sampai kesudahan zaman. Ya, ini penting untuk diketahui oleh setiap kita. Yesus memiliki keyakinan yang kokoh bahwa kehidupan dari kematiannya merupakan penggenapan dari nubuat-nubuat PL. Secara khusus dia menyadari bahwa kehidupan dan kematiannya menepati Yesaya 53, the suffering servants, yaitu hamba yang menderita. Yesaya 53 itu berbicara Yesus, bukan Israel, bukan yang lainnya, tentang Yesus. Jadi itu adalah sebuah nubuatan yang merujuk kepada penderitaan Yesus. Jadi ada 12 karakteristik dalam konteks Yesaya 53. Ya, ada 12 karakteristik penderitaan yang ada dalam Yesaya 53 yang menggambarkan Yesus, merujuk kepada Yesus Kristus. Sukar bagi kita untuk membantah bahwa yang dimaksud oleh Yesaya 53 itu bukan Yesus. Jelas kalau kita lihat ke 12 karakteristik itu merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, pada perjamuan di malam terakhir, Yesus berkata, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lukas 22 ayat 37. Nah, salah satu yang ditekankan dalam 12 karakteristik itu ini, dan yang kedua, misalnya yang bersifat fundamental, yaitu terkait dengan bahwa dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Jadi dia ditikam, jadi dia dihukum itu karena kesalahan atau pemberontakan kita, bukan karena kesalahan dia. Dan semuanya detail-detailnya digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Nah, Yesus sebagai satu-satunya jalan. Tadi saya sudah tekankan di awal bahwa kalau kita bicara tentang keselamatan, kita tidak bisa tidak berfokus pada Yesus karena memang dia adalah sumber keselamatan, dia adalah juru selamat, dia adalah satu-satunya pribadi yang menyelamatkan setiap kita.
Seruan Tuhan Yesus itu jelas. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Tadi saya sudah tekankan bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus itu juru selamat, maka kita harus percaya bahwa Dia adalah Allah. Kita harus percaya bahwa Dia adalah Allah. Ya, jangan jangan dikompromikan, jangan direkonstruksi sesuatu yang menjadi keyakinan yang fundamental. Iman kita pada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah mutlak dan tidak tergoncangkan. Mutlak dan tidak tergoncangkan, dan tidak tergantikan, tidak bisa digantikan. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk merekonstruksi keyakinan kita dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan juru selamat, itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi digolongkan sebagai Kristen. Sekali lagi, itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi digolongkan sebagai apa? Karena memang kekristenan itu ditandai dengan keyakinan apa? Keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah juru selamat. Jadi apa yang tersisa dari kekristenan ketika hal yang fundamental ini sudah digugat, sudah direkonstruksi, apa yang tersisa dari kekristenan? Nah, yang menandai ya sesuatu itu kristen atau tidak, keyakinan ini bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Yesus itu adalah Allah. Jadi untuk hal-hal yang minor kita bisa kompromi atau bertoleransi. Tapi kalau untuk yang bersifat mayor, ya mayor, kita nggak bisa kompromi. Kebenaran yang mutlak itu nggak bisa dikompromikan, nggak bisa bertoleransi. Ya, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Nah, sekali lagi, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ini secara panjang lebar. Tetapi kalau memang dipersoalkan lebih lanjut, silakan. Saya membuka ruang. Kalau sampai dianggap dia hanya sekedar nabi, lalu misalnya rasul, ya, lalu pertanyaannya apa yang membedakan kita dengan agama tetangga kita? Kalau dia hanya sekedar utusan, rasul, atau nabi. Lalu pertanyaan selanjutnya, di mana ada nabi yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup? Di mana ada nabi yang bisa mengampuni dosa? Markus pasal yang kedua ayat 7 sampai 10. Asal kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. It is very clear. Ya, no debate dalam hal ini. Bahwa Yesus itu punya hakikat yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa dan hak yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Itu jelas. Di mana ada manusia atau nabi atau rasul yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat, Matius pasal yang ke-12. Di mana ada rasul yang mengklaim dirinya sudah ada dalam kekekalan, Yohanes 8 ayat 58, Yohanes 17 ayat yang kelima, Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Dia mengklaim bahwa dirinya sudah ada sebelum Abraham ada. Bayangkan, dia mengklaim dirinya sudah ada sebelum Abraham ada, padahal jarak dia dengan Abraham itu 2000 tahun. 2000 tahun. Makanya nggak heran orang Israel, orang Yahudi, ya itu menjadi marah karena umurnya belum sampai 50 tahun. Lalu dia mengatakan bahwa Abraham sudah melihat hari-harinya. Nah, itu kita bisa buku pasal yang ke-18. Itu adalah Teofani, Kristofani, penampakan Yesus pada waktu itu. Dan Abraham melihat dan bersuka kehadiran Yesus pada waktu itu. Nah, hal itu hanya bisa dipahami kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Kalau dia tidak kekal, maka sukar kita menangkap memahami ayat itu. Jadi janganlah mencoba untuk mereduksi kebenaran yang hakiki dari kekristenan bahwa Yesus itu adalah Allah, dia juru selamat, satu-satunya juru selamat, dia adalah kekal, memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki oleh Bapa dan kemuliaan yang sama atau hadirat yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Ya, kesimpulannya pada akhirnya ya dengan semua teks-teks itu nanti saya akan tambahkan lagi. Yang pertama, dia adalah nabi, tapi tidak ada nabi yang seperti itu yang mengklaim hal-hal yang hanya bisa diklaim oleh Allah. Yang kedua, memang dia adalah Allah. Yang ketiga, orang gila.
Karena hanya orang gila yang ngaku-ngaku Allah. Nah, yang pertama dan ketiga itu bukan pilihan, Pak. Gak mungkin kita mengakui Yesus itu adalah orang gila. Nah, tersisa satu pilihan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Ya, Allah itu sendiri. Nah, jadi kalau kita merujuk pada Alkitab, banyak sekali, terlalu banyak, ratusan ribuan, saya bisa buktikan. Ini bukan sesuatu yang lebay, ratusan minimal dari sisi saya bisa buktikan ya keilahian Tuhan Yesus, puluhan bahkan ratusan bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalau orang mencoba untuk uh, merekonstruksi kebenaran ini yang nyata-nyata secara eksplisit, maka dia perlu membuat agama baru. Dia tidak boleh menggunakan Alkitab. Ya, dia perlu membuat agama baru dan menggunakan Alkitab yang baru. Ya seperti saksi Yehova pada akhirnya sebenarnya. Ya, mereka punya Alkitab baru karena mereka banyak ya bertentangan dengan Alkitab kita. Mereka punya terjemahan tersendiri ya sesuai dengan premis mereka. Makanya penting juga sebagai hamba Tuhan kita bukan hanya sekedar cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara spiritual. Dan bukti dari kita adalah orang yang cerdas secara spiritual adalah kita mau menerima masukan atau kritikan dari orang lain. Sukar bagi kita ya untuk berjalan dalam kebenaran. Kalau kita sudah menyombongkan diri dan menganggap diri sebagai orang yang paling benar, sukar bagi kita untuk berada dalam kebenaran dan berjalan dalam kebenaran. Kalau kita menganggap bahwa kita udah paling benar, karena pendiri saksi Yehova itu seperti itu. Waktu dia datang ke salah satu pendalaman Alkitab di sebuah gereja, lalu dia keluar setelah ibadah itu, lalu dia menganggap bahwa dia adalah satu-satunya wakilnya Tuhan, satu-satunya wakil Tuhan yang berhak untuk menafsirkan dan mengajarkan Alkitab. Jadi kalau kita sudah punya spirit seperti ini, waduh, terbuka lebar untuk kita jadi sesat, terbuka lebar untuk kita binasa bahkan. Serius. Oh, emangnya kalau kita sampai menolak keilahian Tuhan Yesus, emangnya ada konsekuensinya? Kalau kita nggak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, emangnya ada konsekuensinya? Oh jelas, Yohanes 8 ayat 24. Saya bisa buktikan banyak ayat. Yohanes 8 ayat 24, Bapak Ibu. Kita buka ya, Yohanes 8 ayat 24. Dikatakan demikian, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kita nggak mungkin atau nggak perlu binasa kalau dia hanya sekedar manusia biasa. Tetapi karena dia adalah Allah, ada konsekuensinya. Kalau tanpa dia, yaitu binasa. Nah, ayat ini jelas menegaskan bahwa Yesus itu bukan hanya setelah Allah. Karena apa? Karena kalau kita menolak dia, kita akan binasa. Ngapain kita sampai binasa? Kalau dia hanya sekedar manusia biasa. Jadi kalau ditanyakan apakah ada konsekuensi kalau kita menolak keilahian Tuhan Yesus? This is the answer. This is the first. Ini ayatnya. Ini jawabannya. Ini very clear. No debate. Nggak usah diperdebatkan. Tapi kalau ada yang mau memperdebatkannya, oh terbuka ruang untuk mendiskusikannya. Persilakan. Jadi dalam hal ini saya tidak bisa biasa-biasa. Karena ini kebenaran yang bersifat mutlak. Kalau untuk hal-hal yang bersifat minor seperti yang saya tekankan tadi, nggak jadi masalah. Misalnya baptisan, mana yang benar, perci atau tenggelam. Meskipun saya punya jawaban, ya. Kalau saya lebih menganut baptisan tenggelam, tapi saya nggak pernah memaksakan atau saya pernah anggap orang bukan tenggelam itu salah atau harus dibaptis ulang. Nggak pernah begitu. Saya Pentakosta, tapi saya nggak berpikiran seperti itu. Saya tidak memegang konsep seperti itu. Karena bagi saya, setiap gereja punya prosedur yang beda. Ya kembalilah sesuai dengan ketetapan yang ada, sesuai dengan gereja masing-masing. Bagi itu adalah esensinya. Esensi dari baptisan itu adalah pertobatan. Pasal 11, Roma pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4. Semuanya itu berbicara tentang apa? Pertobatan. Esensi dari baptisan itu adalah pertobatan. Jadi untuk apa kita dibaptis dengan cara yang benar, prosedur yang benar, tapi kita nggak bertobat?
Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang baptisan, esensinya apa? Kita memberi diri untuk dimuridkan. Matius 8. Karena semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi eh, ketika kita dibaptis, esensinya adalah memberi diri kita untuk dimuridkan. Lalu kita bertumbuh dalam karakter, semakin serupa dengan Kristus, bertumbuh dalam kerohanian, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, bagaimana kita semakin mengasihi Tuhan, makin dalam pengetahuan kita tentang kebenaran, tentang keresanan, seperti keselamatan, seperti yang kita lakukan ya, pembahasan tentang Allah Tritunggal, Kristologi, tentang pribadi Yesus dan karyanya, tentang pneumatologi, tentang Roh Kudus, dan masih banyak lagi. Jadi kesediaan kita itu mau untuk dimuridkan, esensi dari murid itu adalah belajar, mau belajar. Banyak pokok-pokok dalam kekristenan, secara khusus pokok-pokok utama dalam kekristenan, ya kita harus tahu. Jangan sampai kita udah lama jadi Kristen tapi apa, ya. Miris rasanya kalau kita mengakui diri kita Kristen, tapi pengetahuan dan wawasan kita nol terkait dengan kebenaran. Tapi saya rindu setiap kita bukan hanya sekedar dalam pengetahuannya akan firman Tuhan, tapi kita benar-benar memperagakannya, mengenakannya dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan hanya jadi orang yang cakap dalam berdiskusi, tapi tumpul dalam bertindak. Tetapi kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus lewat kehidupan kita. Nah, untuk hal yang bersifat minor, saya sebenarnya tidak terlalu soal. Tapi kalau untuk hal yang bersifat mayor, ini sesuatu yang harus kita perjuangkan. Ini sesuatu yang harus kita tegakkan. Kita pegang dengan teguh. Tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Ya, jangan atas nama toleransi, ya, lalu kita bisa berubah-ubah di tengah orang yang percaya bahwa Yesus adalah nabi, kita mengakui bahwa dia nabi, dia bukan Tuhan. Itu nggak boleh seperti itu kompromi. Yesus sekali Tuhan tetap Tuhan. Dia adalah Allah, dia adalah penyelamat setiap kita. Nah, jadi Yesus sebagai satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Ada jalan lain. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Yesus satu-satunya jalan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada ya nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan setiap kita selain oleh Yesus Kristus. Tidak ada yang. Oke. Selanjutnya terkait dengan keterangan Yesus sebagai penyelamat. Yesus jelas adalah Allah perjanjian lama. Menarik sebenarnya kalau saya menjelaskan ini secara terperinci, secara detail, bahwa Yesus itu juga adalah Yahweh. Yahweh itu adalah nama di Allah. Menarik untuk saya sebenarnya untuk membuktikan bahwa Yesus itu sendiri juga adalah Yahweh. Misalnya Yeremia 23. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Ini saya jelaskan sedikit saja deh. Untuk menunjukkan bahwa kita punya dasar teologis untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Ini nama personal dari ketiga pribadi itu. Yeremia 23 ayat yang ke-5 dan 6. Saya bacakan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Garis bawahi kata tunas Daud, tunas adil bagi Daud. Tunas adil bagi Daud itu adalah Yesus. Ayat yang ke-6, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Coba diperhatikan kata Tuhan, yang huruf besar semua, itu adalah terjemahan atau translitasi dari kata Yahweh dalam bahasa Ibrani. Ya, Yahweh dalam bahasa Ibrani. Nah, untuk menunjukkan bahwa kata Tuhan ini adalah Yahweh, dipakai huruf besar semua. Jadi jelas dikatakan bahwa Yesus yang adalah tunas adil bagi Daud, disebut sebagai apa? Yahweh keadilan kita. Ini satu dari segudang argumentasi yang di kesempatan lain akan saya buktikan. Ini sesuatu yang nggak bisa dibantah juga, bahwa Yesus itu juga adalah Yahweh. Nama pribadi Yahweh itu juga melekat pada diri Tuhan Yesus. Nah, Yesus adalah
Allah Perjanjian Lama yang berinkarnasi karena ia mengklaim bahwa ia adalah aku adalah yang agung. Jadi Yesus itu Allah yang berinkarnasi. Tidak ada manusia jadi Allah. Yang ada Allah jadi manusia. Ya, jangan jadi kacau pikiran kita. Jangan sampai kita menganut konsep berpikir agama tetangga yang menganggap bahwa nonsen, tidak masuk akal. Allah menjelma menjadi manusia. Mana bisa Allah menjelma menjadi manusia? Nah, itu Allah berpikir dari agama tetangga. Itu jangan kita caplok, jangan kita anut. Itu salah. Itu jawabnya mudah kali. Bukan mudah, mudah kali, Pak. Yang menjawab pertanyaan itu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pertanyaan yang tepat itu bukan bisa nggak Allah jadi manusia. Dia bisa lah. Allah kan maha kuasa. Pertanyaan yang tepat itu adalah dia yang menjadi manusia. Karena hanya dia yang bisa menyelamatkan. Yang kedua, hanya dengan jalan menjelma menjadi manusia, dia bisa menyelamatkan setiap kita. Karena dia harus menanggung konsekuensi dosa, yaitu mengalami kematian. Kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, nggak bisa dia mati. Dan dia buktikan bahwa dia menang, menaklukkan maut, ya, menguasai dosa dengan dia mengalami kebangkitan. Hai maut, di manakah sengatmu, kata Tuhan Yesus setelah dia bangkit. 1 Korintus pasal yang ke-15. Jadi bagi saya itu sudah sangat jelas pembuktian terkait dengan keilahian Tuhan Yesus. Yesus itu adalah Yahweh, dia adalah satu-satunya juru selamat, dia adalah penyelamat itu sendiri. Lalu dikatakan bahwa, saya ulangi lagi ya, Yesus jelas adalah Allah Perjanjian Lama yang berinkarnasi karena ia mengklaim bahwa ia adalah aku adalah ego emi yang agung. Nah, kata Injil Yohanes yang mana kata itu disejajarkan dengan bahasa Ibrani Keluaran pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. Ehye asher ehye, ya. Aku adalah aku, dan kalimat itu adalah kalimat itu merupakan dasar untuk kita menyebutkan bahwa nama pribadi Allah adalah Yahweh yang ditengarai dari kata Ehye, Yahweh. Ya, Ehye Asher Ehye. Jadi kata Ehye Asher Ehye yang diucapkan oleh Allah dalam Perjanjian Lama itu sejajar dengan pernyataan Tuhan Yesus, ego emi, aku adalah. Dan berulang kali Tuhan Yesus berkata ego emi, yang mana kalimat penyertanya itu ya menguatkan identitas keilahian Tuhan Yesus, ya, melengkapi atau menguatkan identitas keilahian Tuhan Yesus. Jadi dilihat juga konteksnya. Misalnya, ya ini ayat-ayat yang sudah saya terterakan, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa dia adalah Yahweh dalam Perjanjian Lama. Misalnya begini ya Bapak Ibu ya, kalau kita merujuk kepada Injil Yohanes, ketika Injil sudah Yesus yang belum disebutkan oleh ketiga Injil itu. Jadi memang dia dibedakan dengan ketiga Injil sebelumnya karena dia spesifik ngomong tentang keilahian Tuhan Yesus. Yohanes sangat menekankan keilahian Yesus kepada pembacanya agar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ya, misalnya Yohanes pasal yang ke-11 ayat 24-25, Yohanes 8 ayat 24, dan masih banyak lagi. Yohanes sendiri menuliskan tujuan Injilnya sebagai berikut, tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Allah dan namanya. Ibu sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Oke, mujizat-mujizat itu tidak secara langsung memang menunjuk keilahiannya, tapi ada penyerta, ada konteksnya, di mana setiap kali Tuhan Yesus melakukan mujizat, ada kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Nah, nanti saya akan jelaskan. Jadi, mujizat-mujizat itu bukanlah bukti langsung dari keilahiannya, tetapi klaim di balik setiap mujizat yang ia lakukan.
Karena Yohanes memperlihatkan mujizat-mujizat itu sebagai tanda, semeon, semeon. Sama seperti penunjuk jalan, menunjuk pada tempat tertentu, petunjuk itu bukan tujuan atau akhir dari destinasi. Demikian juga dengan mujizat-mujizat itu bukanlah pusat perhatian, melainkan Yesus dan kerajaan. Memberi makan 5.000 orang. Ini menarik ya. Yesus menegaskan, akulah roti kehidupan. I am, ego emi. Ya, ada 7 pernyataan ego emi dalam Injil Yohanes. Akulah roti kehidupan. Yohanes 6 ayat 35. Ketika dia menyembuhkan orang yang buta dari sejak lahir, dia berkata apa? I am the light of the world. Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. I am the light of the world. Yohanes 9 ayat 5. Dan sebelum Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, ia berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 24-25. Jadi mujizat itu tidak menjadi bukti langsung dari keilahian Tuhan Yesus karena nabi-nabi atau para rasul juga melakukan mujizat. Jadi kalau dipakai mujizat sebagai bukti yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, saya rasa kurang tepat. Tapi lebih tepat dengan kita melihat konteks dari setiap mujizat yang dia lakukan, di mana dia mengklaim sudah atau sebelum dia melakukan mujizat-mujizat tadi. Nah, Yesus sebagai penyelamat atau juru selamat, ini saya cantumkan ayat-ayatnya bertaburan dalam perjanjian baru. Bertaburan dalam perjanjian baru. Ya, ada Lukas 2 ayat 11, Rasul 4 ayat 12. Ayat yang menekankan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dia adalah penyelamat. Jadi hati-hati sekali berteologi, boleh ya kita maksimalkan logika kita, pikiran kita. Kita juga harus mengasihi Tuhan dan akal budi kita, itu perintah Tuhan. Tetapi ingat, akal budi harus tunduk pada otoritas firman Tuhan. Kalau Alkitab A, ya, jangan Alkitab A, kita B, kita Z bahkan. Kalau Alkitab jelas, jelas juga kita mengungkapkannya. Kalau Alkitab abu-abu, jangan kita lebih terang daripada Alkitab. Kalau Alkitab terang, jangan kita jadi abu-abu. Nah, ini prinsip hermeneutika yang tidak boleh lepas ya dari setiap kita, baik itu pendeta, baik itu teolog secara khususnya, atau siapapun. Ya, ini saya tidak hanya menyertakan 1-2 ayat. Ya, ini banyak sekali. Dan sebenarnya ini masih ada lagi. Tapi saya rasa ini sudah cukup karena lebih dari 3. Ya, ini lebih dari 3. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan tentang selamat karena anugerah kasih karunia. Ini menarik sebenarnya. Ya, kita tahu semboyan dari bapak-bapak reformator, sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Nah, salah satu yang spesifik ditekankan yaitu sola gratia ketika membicarakan tentang keselamatan. Dan kita sungguh sangat setuju dengan hal ini. Keselamatan itu hanya karena anugerah. Konsep keselamatan, save by grace, diselamatkan karena anugerah, bukan menunjukkan betapa tidak masuk akalnya konsep keselamatan dalam kekristenan, atau aneh, ya, dan lain sebagainya macamnya. Ya, tentu kita tahu juga, ya, kita tahu sama-sama bahwa sering kita dikritik dalam hal ini. Tetapi, mengapa save by grace? Karena mengapa dalam konteks kekristenan konsepnya itu selamat karena anugerah? Karena memang itu menunjukkan ketidakmampuan kita untuk selamat dengan usaha kita, dengan perbuatan kita. Sehebat apapun kita berjuang, sebaik apapun kita, nggak akan bisa kita selamat dengan usaha kita. Ya, sebanyak apapun perbuatan baik yang kita lakukan, sebanyak apapun, sebesar apapun, perbuatan kita nggak akan pernah bisa menyelamatkan. Kasih karunia itu berbicara tentang apa? Allah yang menganugerahkan keselamatan itu bagi setiap kita. Allah yang berkenan untuk menyelamatkan setiap kita. Dan kita harus menggantungkan diri kita pada Dia ya yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Ya,
We are saved by the grace alone, but the grace is never alone. Bahasa sederhananya begini, kita diterima oleh Tuhan apa adanya. Kita diterima oleh Tuhan apa adanya, tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita apa adanya. Tuhan pasti mengubahkan kita, memulihkan kita, Dia memberikan Roh Kudusnya, Dia memberikan Injilnya, supaya apa? Supaya kita bertumbuh dalam karakter, dan karakter yang mengarah pada Kristus Tuhan kita. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi perlu bagi kita untuk menyadari yang pertama bahwa kita adalah orang berdosa, kita membutuhkan kasih karunia Allah, lalu kita harus meresponi kasih karunia Allah itu dengan benar, dengan kita menunaikan tanggung jawab kita sebagai orang percaya seperti menghasilkan buah. Yohanes pasal yang ke-15. Yesus adalah pokok anggur, Bapa pengusahanya, kita adalah ranting-rantingnya. Untuk kita bisa berbuah atau bertumbuh, berbuah lebat bahkan, yaitu dengan kita terus melekat pada Kristus. Hidup kita makin serupa dengan Kristus. Seperti pernyataan Paulus dalam Filipi pasal yang pertama ayat 29. Hendaknya hidupmu berpadanan dengan Injil. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Lalu pembenaran karena iman, Efesus 2 ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dalam pemikiran Paulus, keselamatan mencakup 3 dimensi sebenarnya. Pertama, masa lalu, yaitu terkait dengan pembenaran. Lalu kedua, masa kini terkait dengan pengudusan. Dan ketiga, masa depan terkait dengan pemuliaan. Jadi, we are saved but not yet. Jadi kita sudah diselamatkan, tapi kepenuhan keselamatan itu baru nanti ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, terkait dengan pemuliaan. Nah, sekarang kita dalam tahap pengudusan. Kita sudah dibenarkan oleh Kristus yang telah mati 2000 tahun yang lalu, melalui karya salibnya, kita dibenarkan karena iman. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, bukan dengan usaha kita, ya kita memperoleh keselamatan, tapi iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu jelas. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita bisa mengetahui bahwa Rasul Paulus itu sangat concern dalam membicarakan tentang konsep keselamatan. Dan dalam hal ini, Paulus menekankan keselamatan dalam konteks kekristenan itu karena kasih karunia Allah melalui iman. Melalui iman. Itu bukan karena usaha, bukan karena perbuatan kita melakukan hukum Taurat. Nanti kita juga bisa lihat ya, terkait dengan pembahasan Paulus dalam Galatia secara khusus, ketika membahas kasih karunia dan hukum Taurat atau iman versus hukum Taurat. Karena kita tahu juga bahwa Paulus itu menghadapi masalah di jemaat Galatia yang menganggap tidak cukup hanya sekedar percaya Yesus untuk selamat. Secara khusus orang Yahudi yang jadi Kristen, dia menghadapi orang Yahudi yang menjadi Kristen yang punya pemikiran yang keliru. Bahkan Paulus takut kalau mereka itu disesatkan dengan meninggalkan iman. Mereka menganggap bahwa tidak cukup hanya dengan percaya Yesus, tetapi juga harus disunat, harus melestarikan perayaan Yahudi, tradisi Yahudi, harus melakukan hukum Taurat, yang mana Paulus itu menegaskan, ya sia-sialah ya pengorbanan Yesus pada akhirnya kalau memang kita dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kita bisa lihat dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-21, dikatakan demikian. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Karena begini, kalaupun orang memperoleh kehidupan karena melakukan hukum Taurat, itu dengan catatan sempurna. Sempurna. Tapi pertanyaannya siapa yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Nafas dari hukum Taurat itu melanggar satu, melanggar semuanya.
kita bukan hendak mengatakan bahwa hukum Taurat itu jahat. Kalau kita merujuk kepada Roma pasal yang ke-6 dan 7, di sana Paulus tekankan kok bahwa misalnya ayat 12 ya, ayat 17, ayat 16, 12, 17. Maaf, pasal yang ke-7 ayat 12 dan 16. Roma pasal yang ke-7 ayat 12. Katakan demikian. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Jadi kita nggak merendahkan hukum Taurat, tidak memandang hukum Taurat itu jahat. Lalu ayat 16 dikatakan demikian. Jadi oh, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi hukum Taurat itu kudus dan baik karena berasal dari Tuhan, ya. Tetapi tidak ada keselamatan karena melakukan hukum Taurat. Karena nafas dari hukum Taurat itu melanggar satu, melanggar semuanya. Kalau kita melihat Roma 7 itu menarik sebenarnya. Paulus itu menjelaskan kuasa dosa, lalu hukum Taurat, dan anugerah atau kasih karunia. Kalau tidak ada kasih karunia, mati kita semua. Ya, tidak ada yang selamat. Karena apa? Karena kalau kita eh, mengharapkan selamat karena melakukan hukum Taurat, nggak akan mungkin. Hukum Taurat itu bukan hanya 10, ada 613 hukum Taurat, itu banyak sekali. Tidak ada orang yang sempurna melakukannya. Nah, Paulus itu ketakutan di Roma pasal yang ke-7, tapi dia katakan di ayat 25, syukur kepada Allah. Ya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa syukur kepada Allah? Karena Yesus telah memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Jadi, jangan lagi kita menggantung keselamatan kita dengan usaha kita. Apalagi usaha dalam melakukan hukum Taurat. Itu nggak ada. Aneh rasanya kalau kita masih tetap kekeh mempertahankan selamat karena melakukan hukum Taurat, sementara nggak ada orang yang bisa melakukannya dengan sempurna. Hanya Yesus. Ya, Matius 5, ayat 17, 18, dan seterusnya. Jadi pembenaran karena iman. Iman tok. Bapak Ibu ya, iman tok. Ingat, iman tok. Tapi bagaimana dengan Yakobus? Yakobus ini kan sering dikontraskan di pertentangan kedua penulis ini. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika itu disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, penting bagi kita untuk melihat konteksnya. Yakobus itu sedang berhadapan sama orang Kristen yang ngakunya Kristen, tapi tidak terlihat kekristenan mereka lewat perbuatan mereka. Ada yang miskin, tapi dihiraukan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itulah terkait dengan keadaan sosial yang ada pada waktu itu yang dihadapi oleh Yakobus. Sementara Yakobus ngomong begini, aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatanku. Jadi ada dua penekanan yang perlu kita ketahui. Jadi iman yang mati dan iman yang hidup. Jadi iman yang mati itu iman yang tanpa perbuatan. Iman yang hidup itu iman yang disertai dengan perbuatan. Perbuatan kita adalah bukti bahwa kita beriman. Jadi Yakobus tidak sedang mengatakan bahwa perbuatan itu menyelamatkan, tidak. Iman, ya, itu tidak kontras dengan Paulus dalam Efesus. Kan pergumulan Paulus itu beda lagi. Paulus itu sedang menghadapi ya orang-orang yang berpikir bahwa tidak cukup hanya percaya Yesus untuk selamat. Jadi perlu apa? Legalistik lah sifatnya, perlu melakukan ini dan itu. Ya, itu kedua tokoh ini sebagai perlawanan atau pertentangan. Nah, pembenaran adalah jantung pengajaran dalam teologi reformatoris. Pembenaran sendiri memiliki pusat Injil atau karya penebusan Kristus. Gereja yang memberitakan pembenaran adalah gereja yang memahami kemuliaan karya Kristus ini. Kitab suci dengan jelas menyatakan Injil. Ditulis ya dalam Yohanes 20 ayat 31. Melalui iman kepada Yesus, manusia memperoleh hidup yang kekal. Pembenaran yang hanya diterima melalui. Lalu terakhir terkait dengan pengudusan.
Pembenaran dibedakan dengan pengudusan. Pembenaran adalah deklarasi instan yang dilakukan oleh Allah dalam Kristus. Seperti benar yang terjadi sepanjang hidup orang percaya. Ada banyak teks yang berbicara tentang pengudusan. Salah satunya adalah Filipi 2, di mana orang-orang percaya saat ini bertumbuh dan perubahan semakin seperti Kristus. Paulus tahu bahwa jemaat Filipi sebagai pembawa pesan Tuhan. Tetapi dia sadar bahwa pekerjaan di tengah-tengah mereka dapat menjadi sia-sia. Ayat 16 dari pasal yang kedua. Mereka telah menunjukkan kurangnya kasih dan kesatuan. Oleh karena itu, Paulus menegur jemaat Filipi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi ada pembenaran, lalu ada pengudusan, terakhir nanti ada pemuliaan. Bagaimana kita akan menikmati karya keselamatan Kristus itu secara penuh dalam kerajaannya yang mulia. Sekian pemaparan materi saya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.